Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast saya. Hari ini saya bersama Kak Anissa. Beliau merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Selamat malam Kakak. Selamat malam, Aksal. Baik, pada podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak, yang pastinya tentang kesehatan, tapi lebih tepatnya tentang kesehatan mental. Pertama-tama saya akan bertanya kenapa sih Kak kita itu penting untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri. Kita perlu sadar gitu loh. Bahwasanya kan penyakit kesehatan mental itu sendiri adalah penyakit yang nggak terlihat. Tidak seperti kayak kesehatan fisik begitu Kak. Oke, baik. Jadi izin menjawab ya, Aksal. Misalnya aja nih, kita cemas nih ya. Kan nggak bisa konsentrasi. Rasanya itu khawatir. Terus mau melakukan aktivitas juga susah, mau tidur sulit. Dan biasanya kalau kesehatan mental, kita menilainya nih bukan dari kematian, Aksal. Tapi lebih ke hari-hari produktif yang hilang. Jadi misalnya kita jadi misalnya kita nih mengalami gangguan, itu kan nggak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian juga kalau misalnya gangguan jiwa yang berat, nih misal katakanlah ODGJ, dia kan nggak bisa bekerja dan malah mungkin menjadi beban bagi keluarganya. Jadi sudah dikatakan oleh asal sebelumnya, kita tidak boleh mementingkan hanya pada satu hal saja, misalnya kesehatan fisik. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang holistik. Jadi ya kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual, dan emosional. Kalau itu semua lengkap, baru bisa dikatakan orang itu sehat. Nah, saya kira semua orang juga sudah peka nih bahwa kalau gangguan jiwa yang ringan tapi tidak diterapi dan tidak dipikirkan, bahkan dibiarkan saja nanti itu bisa menjadi lebih parah seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum kita berhadapan dengan masalah kesehatan mental yang lebih berat, itu mungkin nanti kan bisa kayak snowball gitu ya Kak. Iya, Soalnya kan kayak bola salju, itu pertama-tama kan dari kecil terlebih dahulu, nanti kan lama-kelamaan semakin gede. Tapi masalahnya sendiri, stigmanya itu ya Kak, ketika kita menghadapi suatu masalah, atau dengan istilahnya masalah mental, yang kecil aja deh, kayak habis diputusin pacar, kemudian patah hati, atau bahkan yang lebih berat dari itu. Kita mau cerita, bahkan mau curhat, sampai kita terapi, sering banget dikatain lebay, gitu aja kok udah nyerah masa kayak gitu aja udah nggak bisa. Nah akhirnya kan nggak ada ruang nih untuk curhat. Nah kayak gitu itu gimana Kak? nah betul sekali Aksal. Saya ini sering kali menemui seseorang yang mau curhat ke saya itu mengatakan, mau curhat sama Kak Anissa itu berpikir 1000 kali loh. Karena apa? Nanti dibilang sama temennya lebay. Pikirannya itu sudah sampai situ loh, Sal. Belum-belum, mereka itu sudah menstigmasi diri sendiri sebagai orang yang lebih tadi. Padahal sebetulnya hal pertama yang bisa dilakukan adalah mereka tuh boleh kok curhat ke seseorang asal bisa dipercaya. Nah, masalahnya banyak yang mungkin dari mereka itu malah em, apa ya? Mereka itu bikin tersesat kadang-kadang. Maksudnya apa? Maunya kita curhat, malah dibilang tadi, tuh masa gitu aja dibesar-besarin, atau malah cerita sama yang lain, kamu tahu nggak, itu tuh stres loh, misalnya kayak gitu. Nah, hal seperti itu sudah membuat seseorang berkecil hati. Saya mengatakan ceritalah terlebih dahulu kepada seseorang yang bisa dipercaya, kemudian kalau nggak cukup bisa ke psikolog, biasanya di psikolog itu diberi solusi. Tapi misalnya kalau sampai membutuhkan obat, kemudian tidak bisa tidur karena kesedihan yang luar biasa tadi, sebaiknya memang harus menemui psikiater. Nah, mungkin nanti akan dicarikan solusi dengan pengobatan sekaligus psikoterapi. Jadi betul sekali apa yang dibilang Aksal tadi, bahwa sebetulnya permasalahan kesehatan mental itu bukan hanya dari gangguan jiwa berat,
Bahkan kadang-kadang masalah karir pun juga bisa loh, Sal. Misalnya nih, saat SMA kan sering bingung harus nerusin kemana gitu. Boleh kok nanya ke guru BK atau psikolog, tanya nih, bakat saya itu di mana gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada solusinya atau um, belum ketemu solusinya, boleh kok ke psikiater. Nanti mungkin akan dicarikan kamu ke universitas ini, ya bakat kamu gimana misalnya seperti itu. Gitu. Jadi harus berbicara dengan orang yang tepat ya, yang bisa mengarahkan untuk mencapai solusi yang baik gitu Kak. Ya, betul sekali. Jadi bukannya anak sekarang kan malah terus dia, ah sudahlah kalau begitu nanti lama-lama stresnya makin bertambah. PR-nya makin banyak gitu ya. Iya, PR-nya makin banyak. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kan sebelumnya Kak Anissa membahas tentang anak muda ya. Sedangkan anak muda itu sendiri sangat dekat dengan yang namanya sosial media. Sosial media itu kan kayak semenjak banyak orang yang mengenal sosial media, semakin banyak informasi yang didapat itu tidak jarang-jarang ya. Kesehatan mental itu juga sering menyalahkan sosial media. Kayak orang itu mencoba menjadi seseorang yang itu bukan dia. Nah, itu menurut Kak Anissa sendiri itu gimana? Termasuk berbagai macam informasi di sosial media tentang mental health itu sendiri. Baik. Iya, betul sekali. Jadi seperti ini ya, Sal. Em, kita mengadakan, katakanlah, kita memberikan suatu informasi lah bahwa dari sosial media sendiri, kita harus memilah-memilah. Memilih juga bahwa tidak semua dong akan kita abaikan. Kayak seperti apa yang dikatakan Aksal tadi tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi sebenarnya nggak lagi di mall, tapi kayak lagi di mall gitu. Aku masih ingat kayak di iklan itu loh, Sal, yang apa sih yang backgroundnya kayak orang di mana di kantor. Begitu dibuka, anaknya teriak-teriak. Ya, jadi banyak orang-orang sekarang untuk terkenal, untuk menjadi seseorang yang dikagumi, itu dia berusaha, tapi sudah di luar kemampuannya. Mungkin nanti bisa hutang. Sekarang kan banyak nih hutang online, pinjaman online gitu kan, menghalalkan segala cara. Kemudian juga istilahnya berbicara bohong. Kemudian seolah-olah hebat, padahal aslinya tidak seperti itu. Kan biasanya nih satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan kalau ketahuan, nanti juga malu. Sudah hilang kepercayaan dari orang lain seperti itu. Termasuk juga berbicara di sosial media harus benar-benar difilter. Karena nanti tiba-tiba kena UU ITE dan lain sebagainya. Yang sebenarnya saya ingin memberitahu kepada anak muda sekarang bahwa menjadi sukses itu harus menjadi diri sendiri, tidak jadi orang lain tadi. Dan sosial media itu dalam bermainnya harus berhati-hati loh ya. Kalau itu berupa katakanlah perkataan. Sekarang nih kan banyak nih akun palsu juga. Nanti istilahnya kalau mereka klik sudah salah kan, sudah tidak bisa ditarik lagi. Itu kan nanti konsekuensinya juga luar biasa. Kemudian posting gambar, itu juga harus dilihat etis atau enggak, sesuai dengan sesuai dengan budaya atau enggak, sesuai dengan norma atau enggak. Apakah nanti yang saya posting berakibat atau tidak? Inilah yang harus kita beritahu kepada remaja sekarang ini bahwa posting itu juga harus berhati-hati. Sekalinya dia misalnya, mohon maaf ya, em, saya cerita lagi nih, saya pernah menemui kasus nih, Sal. Jadi pacaran yang nggak sehat gitulah. Nah, akhirnya kan sudah tidak pacaran lagi nih, Sal. Oke, yang sudah-sudah ya. Iya, iya, iya. Itu masih mending, Sal. Belum begitu parah banget. Makanya hati-hati dengan media sosial. Ini memang Indonesia ini luar biasa nih, Sal. Jadi saya sendiri nih sebetulnya agak-agak prihatin juga. Karena kalau melihat orang berkomentar itu loh, Sal. Ini nih sebelum berkomentar dipikir dulu nggak sih gitu loh. Karena saya melihat sebetulnya mereka itu tidak mengerti, tapi cuman ikut heboh saja seperti itu.
Baik-baik. Kalau misalnya mental health itu sendiri yang tadi sudah dibahas dia itu sebenarnya sesuatu yang dikit demi sedikit harus diselesaikan. Karena kalau nggak ibaratnya kita punya temen yang kotor udah dibiarin aja gitu lah. Nanti lama-lama kan ngebersihin jadi kayak susah gitu Kak. Kemudian dampaknya kan mohon maaf sering ya di berita-berita itu ya Kak, misalnya kasus bunuh diri remaja dan lain sebagainya. Nah itu tuh kira-kira kayak ada cara supaya seseorang itu nggak sampai separah itu, maksudnya dalam konteks bunuh diri. Jadi menyelesaikan hal yang lebih kecil dulu gitu Kak. Iya, aku langsung terus terang aja ya. Sekarang nih sudah meningkat trennya. Jadi awalnya mereka itu sebenarnya membutuhkan pertolongan, tapi masih takut-takut. Hal yang pertama dilakukan untuk menghilangkan sakit batinnya itu adalah menyakiti dirinya sendiri tadi, atau yang biasa disebut dengan self-harm. Dan sekarang itu trennya, bukan trennya sih, sebenarnya banyak dari yang kakak tingkat ya soalnya. Ya mungkin Aksal Iya. sendiri pernah menemui kasus seperti itu. Jadi aku sebetulnya melihat ada fenomena peningkatan. Biasanya mereka itu melakukannya di tempat yang tertutup dulu, seperti di lengan atas, kemudian di lengan bawah. Nanti kalau misalnya udah penuh semua, pindah ke leher. Dan em, itu tadi yang asal tanyakan, kalau awal-awal dia tidak konsultasi, itu tadi em, pertama-tama kan di lengan, nanti lama-lama mulai ke leher. Nah, pertama-tama juga cuma minum obat antiseptik, habis itu nyoba lagi, maaf ya, Wipol atau mungkin zat-zat yang berbahaya lainnya. Nanti lama-lama yang lebih parah lagi, misalnya bensin dan sebagainya. Nah, itu juga betul sekali, pelan-pelan lebih fatal lagi. Itu bisa jadi senjata tajam yang lain atau bahkan biasanya maaf ya, tali seperti itu. Sering yang aku katakan pada anak remaja yang meminta bantuan ke aku sering mengatakan orang tuamu di mana gitu. Jauh bilangnya. Sudah siap belum? Dia nggak mau sekarang katanya. Pokoknya harus apa saya yang harus telepon orang tua kamu. Akhirnya dia butuh waktu. Terus dia mengokekan tadi. Tapi kita bikin perjanjian apabila kamu butuh bantuan bisa kontak saya. Setelah beberapa saat saya bersyukur kalau dia sudah bilang ke orang tuanya. Suruh orang tua kamu datang ke sini, saya mau ngomong sama orang tua kamu. Pokoknya itu yang pertama-tama masih nggak mau, tapi lama-kelamaan akhirnya mau. Nah, tapi setelah bertemu orang tuanya, kaget mereka juga tidak menduga. Ternyata permasalahannya disebabkan karena studi, kemudian hubungan dengan pacarnya, dan aku selalu mengatakan bahwa bunuh diri itu 60% bisa dihubungkan dengan depresi. Jadi dia sedih luar biasa dan kecenderungan memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya. Makanya tadi mungkin awal-awal hanya sedih biasa, kemudian habis itu lama-kelamaan lari ke cutting, dan habis itu lebih lagi larinya ke bunuh diri gitu. Baik, maka dari itu mulai menyelesaikan masalah satu persatu ya Kak. Mungkin yang pertama-tama paling mudah, kemudian menemui orang yang bisa diajak cerita dan mengarahkan masalahnya. Nah, demikian pembahasan kita tentang kesehatan mental. Seru banget ya Kak. Terima kasih kepada Kak Anissa atas waktu dan ilmunya. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dan menonton. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Aksal.